Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Maulana, kelas B tenis lapangan NIM O082. Sini saya akan menceritakan sedikit tentang tenis lapangan dari awal perkuliahan hingga sampai sekarang perkuliahan. Ya, dimulai dari sejarah tenis lapangan. Tenis merupakan permainan yang masing-masing pemain menggunakan raket untuk memukul bola melewati net dan memantul sampai lawannya tidak bisa mengembalikan serangannya. Permainan tenis lapangan modern sering dihubungkan dengan negara Inggris karena pertama kali diperkenalkan oleh seorang tentara Inggris bernama Mayorishi Wingfield di dalam suatu pesta di Wales tahun 1873. Karena sebetulnya negara inilah yang memperkenalkan ke orang awam serta menjadikannya populer seperti sekarang. Sebut saja turnamen Wimbledon yang menjadi turnamen tertua di dunia yang diadakan di tahun 1877 di London. Di Indonesia, tenis lapangan diperkenalkan oleh Dr. Hoitep pada PON 1 di tahun 1948. Tenis sudah dipertandingkan pada tahun tersebut. Pada organisasi tenis Indonesia adalah PLT, singkatan dari Persatuan Lawn Tenis Indonesia. Induk organisasi tenis adalah ITF, International Tennis Federation, untuk skala internasional. Permainan tenis dibedakan menjadi dua, yaitu permainan tunggal dan permainan ganda. Permainan tunggal atau single adalah permainan antara dua pemain, sedangkan permainan ganda yang disebut juga double adalah pertandingan antara 4 pemain dengan 2 pemain dalam tiap tim. Jadi ada 5 putra, ganda putri, dan ganda campuran. Permainan ini termasuk olahraga yang dilakukan di lapangan terbuka. Ya, berikutnya dari ukuran lapangan tenis tersebut. Ukuran lapangan tenis dibagi menjadi dua, yaitu untuk nomor tunggal dan nomor ganda. Untuk nomor tunggal, panjang lapangan 23,77 meter dan lebarnya 8,23 meter. Sementara itu untuk nomor ganda menggunakan lapangan dengan panjang 23,77 meter dan lebar 10,97 meter. Sedangkan untuk net sendiri, net yang merupakan bagian untuk membagi dua lapangan tersebut berbentuk anyaman tali yang terbuat dari bahan nilon atau logam yang dikaitkan pada batang besi atau kayu yang terpancang kuat di sisi kanan dan kiri lapangan. Tinggi tiang penyangga net yaitu 106,7 cm dan tinggi net 91,4 cm. Tiang net dipasang di samping lapangan dengan jarak garis samping lapangan 91,4 cm. Kedua benda tersebut yaitu prasarana dan sarana dari tenis lapangan, dan bola dan juga raket termasuk dari prasarana-sarana tenis lapangan. Ya, selanjutnya yaitu memegang raket. Cara memegang raket yang pertama yaitu genggaman Easton. Cara melakukan genggaman Easton sebagai berikut: tangan kiri memegang leher raket, kemudian tangan kanan memegang tangkai atau gagang raket. Pegangan tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V. Pegangan ini seperti orang berjabat tangan dengan telapak tangan dekat dengan bidang yang rata. Jenis genggaman ini cocok untuk pukulan bola tinggi dan pukulan bola rendah. Yang kedua, genggaman kontinental. Cara melakukan genggaman kontinental sebagai berikut, yaitu tangan memegang tangkai raket dengan telapak tangan berada di bagian atas raket dan ibu jari memanjang dada bagian muka tangkai raket. Genggaman kontinental cocok untuk pukulan pendek menyilang lapangan dan cocok untuk lenturan bola rendah.
Namun pegangan ini akan berakibat sakit jika untuk melakukan bola melambung tinggi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu genggaman Weston. Genggaman Weston yaitu tangan memegang raket dengan telapak tangan berada di bawah gagang, ibu jari berada di samping gagang. Demikian pula jari-jari lain juga berada di gagang di samping dari gagang raket. Genggaman Weston tepat sekali untuk bola tinggi dan bola setinggi pinggang, tetapi sulit untuk bola-bola rendah. Setelah mengetahui dari cara memegang raket, selanjutnya yaitu pukulan. Ground stroke adalah pukulan yang dipukul setelah bola memantul dari lapangan. Dapat dikatakan bahwa ground stroke adalah teknik dasar pukulan yang penting dalam permainan tenis lapangan. Karena dalam bermain tenis, ground stroke dominan digunakan untuk mendapatkan poin dan bisa dikatakan sebagai kunci pemain dalam memenangkan permainan. Teknik pukulan ground stroke dapat dilakukan dari forehand dan backhand. Pukulan yang dilakukan pada samping kanan disebut forehand, sedangkan pukulan yang dilakukan dari belakang atau diayunkan dari kiri yaitu backhand. Dari permainan tenis, pukulan forehand ground stroke merupakan pukulan yang sering digunakan dalam permainan. Pukulan forehand lebih mudah dipelajari daripada pukulan backhand atau pukulan yang lain. Dari gerakan forehand atau ground stroke tersebut dapat kita simpulkan menjadi 4 bagian dari ayunan tersebut, yaitu bersiap, putar, ayun, lalu kenai. Yang pertama, siapkan posisi dengan raket di hadapan, lutut sedikit ditekuk, dan berat bertumpu pada tapak depan kaki. Ketika bola melewati net, putar tubuh dan posisi raket di belakang tubuh hampir tegak lurus dengan pusar. Kemudian ayunkan raket sampai mengenai bola di depan tubuh. Lanjutkan ayunan sampai raket naik dan melewati bahu. Tidak hanya pukulan ground stroke, yang selanjutnya saya akan membahas pukulan volley. Pukulan volley dalam permainan tenis lapangan adalah pukulan yang memukul bola sebelum bola tersebut memantul di lapangan, dan posisi ini menguntungkan untuk menyerang atau mematikan lawan. Saat ini terdapat 2 jenis pukulan volley yang digunakan, yaitu volley forehand dan volley backhand. Untuk pukulan volley forehand, raket dipegang tangan dominan dengan punggung tangan menghadap baseline. Anda cukup membungkuk rendah menuju bola dan memukulnya. Yang kedua yaitu pukulan volley backhand, dilakukan dengan cara serupa, kecuali punggung tangan menghadap ke net dan gerakan pukulan tersebut seperti menyikut seseorang supaya menjauh selagi berjongkok. Selanjutnya yaitu cara penilaian dalam tenis lapangan. Dalam penilaian tenis lapangan dibagi menjadi 3, yaitu pukulan, nilai game, dan nilai set. Yang pertama, nilai pukulan atau poin dihitung sejak pukulan pertama. Jika pemain memenangkan pukulan pertama, pemain itu mendapatkan nilai 15. Pada pukulan kedua, nilai yang diperoleh menjadi 30. Dan untuk pukulan ketiga, pemain tersebut bernilai 40. Yang kedua yaitu nilai game. Nilai game atau game diperoleh setelah seseorang pemain memenangkan pukulan keempat, dengan catatan poin pemain lawan kurang dari 40. Jika masing-masing pemain memiliki nilai seri pada poin ketiga atau lebih selama game, poin ini disebut deus. Setelah deus dan server memperoleh 1 poin lebih, skornya disebut add-in atau advantage server. Jika penerima berhasil mendapatkan 1 poin, maka disebut add-out. Pemain harus memenangkan 2 poin berturut-turut setelah deus untuk memenangkan game. Jika tidak, skor akan kembali deus. Untuk yang ketiga, nilai set.
Nilai set menentukan kalah menangnya pemain dalam satu pertandingan. Saat pertandingan tenis dibedakan menjadi dua, yaitu set pendek dan set panjang. Set pendek dimenangkan oleh pemain yang lebih dahulu memenangkan 6 game dan unggul minimal 2 game dari lawannya. Sementara itu, set panjang terjadi saat kedudukan game 5-5, set Deus. Sehingga pertandingan dilanjutkan sampai pemain unggul 2 game dari lawannya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, mohon tambahannya di kolom komentar. Atau jika suka dengan video ini, mohon di like.